Tapi kenapa dulu memilih sastra Jepang? Pernah tinggal di sana, masih kecil tinggal di sana, di Tokyo, waktu kecil. Kemudian saya sekolahnya bandel banget. Pas band manggung tanggal 18 Januari. Itu panggung terakhir. Mana itu nyamuk tuh? Mana sepanjang kayak SMA 2, mana jelema lu panggung goblok nggak terasa sekolah gitu. Kayak begitu. Ya. Ini baru terselesai hari ini ya. Jadi anak saya juga baru tahu sih. Menyerang pertempuran yang tak seimbang. Ada saatnya senang melihat pertempuran yang selalu tegang. Masih ada nurani dalam diri. Cintai aku seperti kawan. Kau takkan menang di akhir nanti, takkan mati. Kemanisan alam ada kisah terindah, ilmu lawan terkutuk perang meregang nyawa. Setiap kenikmatannya menyiratkan kata dan makna kesatria. Masih ada nurani dalam diri. Cintai aku seperti kawan, tanpa diriku kau takkan menang. Di akhir nanti kau akan mati. Temani sang alam. Assalamualaikum ya habibi ya sahibi Irsyad kariman aumut sayyidah. Ada kata berpisah di hari nanti kita berjumpa lagi. Cintai aku seperti kawan, tanpa diriku kau takkan menang. Di akhir nanti kau akan mati. Temani sangat, cintai aku seperti kawan, tanpa diriku kau takkan menang. Di akhir nanti kau akan mati. Temani sang alam. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yongkul Mamen. Kita bertemu lagi di podcast, entah udah episode berapa. Sekarang kita dengan narasumber yang mungkin kalian udah pada kenal, Mama Yuki, vokalis dari Insya Allah. Yang belum kenal, kenalin lagi. Nama saya Yuki.
komplitnya Yuki Arifin Martawijaya. Dengan Banyak orang manggil saya Yuki Pas. Yuki Pas, Gitu. dengan Andi Bahri, Nama panjangnya sebutin juga nggak? Nama panjangnya? apa tuh? Ada nama panjangnya. Tuh. Oh, nama Semua Jepangnya. orang ada nama panjangnya. Adi. Itu panjang banget. Sepanjang napas manusia panjang. Kalau panjang masih panjang, silakan panjang-panjang dia. Apa kabar, Mak? Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ketemu. Lama banget. Terakhir itu ketemu waktu di Ancol yang Mama baru pulang dari Oh iya. Nah, itu tahun lalu 2020. 2020. Berarti satu bulan 1 tahun 7 bulan lalu. Iya, betul lah. Iya, benar. Kurang lebih sih. Udah lama kan. Ya begitulah. Pada waktu itu baru pulang dari India. India. Iya ya, India. Ah. Dari India. Baru pulang India, terus ke Bangladesh. Saya di India sekitar 2 bulan setengah, sisanya di Bangladesh totalnya 4 bulan. Oh, Waktu itu pulang sekitar tanggal 15 atau 14 Januari. Pas band manggung tanggal 18 Januari. Di Itu panggung Ancol. terakhir. Panggung terakhir pas band di event besar. Oh, di event besar. Iya langsung kan. Ah. Selesai itu bulan depannya langsung COVID. Iya, bulan Dang. Februari. Maret Semua ya. blok, semua diblok dan acara pas band waktu itu udah keluar lagi izinnya semua udah. Boom. Sampai hari ini. Semua event-event besar pastinya ada. Iya. Ya, begitulah. Jadi kegiatan Mama sekarang nih? Sekarang kegiatannya alhamdulillah disibukkan kepada perjalanan agama. Jadi ada yang ada sebuah kerja, ya, ada sebuah kerja. Agama ini ada kerjanya. Ya. Ini apa nih? Ngisi waiter Oh. masih dulu. boleh. Aduh, ajib ya. Dadah. Ih, Ada kerjanya yaitu berusaha meneruskan kerja Nabi, cita-cita besar Nabi besar Muhammad SAW. Cita-cita beliau ini adalah bagaimana seluruh umat ini nanti bisa mendapat syafaat dari Rasulullah SAW dan bisa kumpul di jannah sampai bayi-bayi terakhir. Itu cita-cita beliau. Nah, saya sedang belajar bagaimana mudah-mudahan saya bisa ikut membantu mewujudkan cita-cita beliau. Ya, mudah-mudahan bisa ikut mewujudkan cita-cita beliau. Apakah mudah-mudahan dengan saya ikut bekerja mewujudkan cita-cita beliau, mudah-mudahan saya juga ke bawah ke angkut, gitu. Ya, mudah-mudahan ke angkut. Saya nggak ada janji bahwa saya akan bisa dapat surga, nggak janji kan, nggak pernah Ya. janji dari Allah. Maka saya ikut membantu kerja ini, kerja mewujudkan cita-citanya Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan begitu terbentuk rombongan-rombongan masuk jannah, saya ke bawah sebagai apa namanya, sebagai gaiturnya. Kamu jadi gaitur. Ke bawah, kalau gaitur nggak mungkin ke bawah ya. iya. Udah digaji ke bawah lagi gitu kan. Nah, begitulah kurang lebih. Itu yang sedang dikerjakan. Yang waktu itu pas Ben pernah tampil di stasiun TV juga Mama berhalangan nih waktu itu. Lagi ke mana ya? TV itu waktu itu lagi radang tenggorokan. Iya. Radang Habis tenggorokan. dari ini ya. Habis pulang dari Tali Abu, dari Kepulauan Ternate. Maluku Utara. Maluku Utara. Ibu kotanya Ternate. Ternate. Nah, ibu kotanya. Tapi kita gerak di sebuah kabupaten. Kabupaten itu sebuah pulau namanya Pulau Tali Abu. Oh. Begitu. Kalau kegiatan di Pasben kan keluar single tuh. Nah, ini berhubungan dengan single ini semuanya sudah dikerjakan oleh label. Promosi, kerja dan sebagainya. Karena di official label ini pasti ada bagian promosi, ada bagian apa, ada bagian perencanaan dan sebagainya. Dan ya saya nggak ambil ikut bagian. Jadi Trisno yang banyak in charge ke sana, Sandi juga, Beng Beng juga, Richard juga, kadang ikut meeting dan sebagainya. Saya terus terang belum punya kekuatan untuk ikut bantu mikirnya gitu-gitu. Jadi passionnya sedang berubah. Passion dalam diri saya sedang berubah. Terus kemudian ketertarikan kepada kerjanya sedang berkurang terhadap musik. Jadi ya udahlah, mangga silakan dimitingkan, silakan hasilnya kasih kirim ke saya. Ini ayo kudu musik ini musik ini, saya ikut aja gitu. Jadi
nggak ngambil bagian untuk ikut mikirin, nggak ikut memberi usul-usul kerja dan sebagainya. Jadi percayalah pada teman-teman, mereka ini udah pengalaman sudah 20 tahun ada di industri musik, pasti tahu jalan terbaik gitu. Begitu. Tapi Mama juga sempat ngeluarin single ya? Nah, itu juga ceritanya sama. gimana tuh? Itu juga sama, single itu juga bukan sesuatu yang direncanakan dan bukan sesuatu yang diinginkan, itu bukan. Jadi seorang kawan namanya Muaz, beliau ini musisi juga, kemudian pencipta lagu juga, penulis buku, dan kemudian dia ini penulis lagu yang bagus-bagus sebetulnya. Di kesendiriannya, di perenungannya, dia bikin lirik-lirik yang sangat dalam. Tiba-tiba datang, orang boga lagu, dan hukumnya, dia main sendiri, nyanyi sendiri. Saya dengar liriknya, ini lirik ajib banget. Ini lirik dari seorang manusia yang ingin menghamba kepada Allah tanpa embel-embel lagi. Orang tuh manusia pasti pamrih, itu adalah sifat manusia. Nggak mungkin manusia nggak punya pamrih. Jadi manusia itu pasti punya pamrih. Saya berbaik-baik kepada orang ini karena orang ini memberikan keuntungan buat saya. Atau minimal saya berbaik-baik kepada dia supaya saya dikasih senyum. Minimal ya dapat senyum gitu. Kalau nggak dapat senyum, ini orang nih udah gua berusaha ramah-ramah mukanya asem begini. Kesel kan? Kadang nggak ada pamrih, nggak ada sesuatu yang berimbas balik. Jadi manusia itu umumnya begitu. Jadi begitu juga terhadap sang pencipta. Manusia ini seringkali memang berharap ada sesuatu yang balik dari sholat, dari penghambaan kepada Allah. Ya Allah, ini saya banyak masalah, tolong selesaikan ya Allah. Gitu. Ada pamrih yang diharapkan. Terus, ya Allah, saya pusing nih, banyak utang nih, ya Allah, tolong selesaikan hutang-hutang saya. Pasti bisa ada embel-embel biasanya manusia. Tapi itu wajar. Allah menyukainya. Allah itu maha mendengarkan, maha senang diminta, dan maha mengabulkan. Jadi Allah itu senang dengan orang yang, ya Allah, ini saya punya masalah, ya Allah, tolong selesaikan. Nangisnya Allah suka, mengabulkannya juga Allah suka, saking pemurahnya Allah. Tapi ini makanya manusia ciptaan Allah ini selalu berpamrih. Ada satu orang yang udah gak punya pamrih, putus urat pamrihnya. Dia seperti, kalau saya gambarkan ya, saya gambarkan sebagai sebuah sosok manusia. Orang yang belum masuk masjid aja udah gemetar. Belum masuk masjid udah gemetar, udah takut. Gua mesti bilang apa sama Allah nanti pas sholat. Nanti gua mesti bilang apa sama Allah ketika doa. Gitu. Itu liriknya sedalam itu. Ini orang dalam pisan nih liriknya. Diedan nih orang yang udah udah pengharapannya terhadap segala sesuatu di dunia ini sudah hancur gitu. Dry gitu. Udah nggak pengen kaya, udah nggak pengen istri cantik, udah nggak pengen apalagi udah nggak pengen itu. Rumah udah nggak pengen dia. Ya Allah, gue banyak dosa ya Allah. Rasa salahnya, rasa merasa bersalahnya, merasa saya tidak bisa mengembalikan terima kasih saya kepada Allah dan sebagainya. Jadi udah bergetar dia. Masuk sholat, baru berwudu aja udah bergetar. Ini orang ini edan pisan, liriknya bagus banget gitu. Makanya saya nggak mikir dua kali ketika ditawarkan lagu ini. Mak, bawain lagu ini dong. Oke. Saya bawa, saya ngobrol sama Andi dan sebagainya. Coba-coba dengan berbagai kunci dengan anak-anak saya. Oh, sama Andi juga ya, berarti garapnya. Sempat di-guide-in gitu, cariin gridnya nih. Gua nggak mau cariin, sama Decang yang dibantuin. Gitar-gitaran nyoba nyanyi-nyanyian dari grip yang sama dengan kunci yang dia nyanyiin. Geser satu, geser dua, sampai ketemu nada yang enaknya. Oh, ini nada saya ada di sini enak. Tapi lirik dari dia semua. Dari dia semua. Oh. Karena buat saya ini liriknya keren banget, udah nggak perlu dirubah-rubah lagi. Coba Mak, dibawain Mak. Saya cuma 1-2 bait mengganti 1-2 kata saja yang membuatnya supaya lebih tajam. Ini kita coba ya. Saya lupa liriknya. Saya kan lupa. Emang kapan ingatnya? Judulnya apa ya? Kami tuju. Biasanya siapa? Boy cek. Selalu cek. Kapok minta kapok. Ada kapok. Dan sorry Den, di softcast depan dia ada kapok. Ben bebas sini makan dia tinggal edit aja senja biar pusing dia. Editnya gimana motong-motongnya nih? Canggih kita mah. Langsung di delete maksudnya. Oh, kirain tuh Mama yang Bukan. buka Itu lagu ini keren banget.
Saya cuma menambahkan 2 kata saja. Di diri kedua tentang zolim, lupa selalu, tak mengingat keagunganmu. Itu saya cuma tambah 1-2 kalimat itu saja. Yang lainnya sama semua. Segini kan Bang. Ya. Lupa saya juga. Ikut aja. Paling enggak nyangkut, nggak apa-apa, sebaik aja. Insya Allah, mudah-mudahan lancar. Tentang lalai, tentang lupa, tentang salah, hilaf hamba, tentang maaf, tentang taubat, tentang permohonan ampun dosa saat hati kami kecut sujudan, rasa takut hanya maaf kami panjat dari rahmat-Mu, kami harap ampunilah dosa-dosa, terimalah tobat hamba, tiada lain kami mau hanya ridho-Mu kami tuju, hanya ridho-Mu kami hanya ridho-Mu kami tuju. Memang liriknya dalam. Dalam banget. Jadi ini orang sudah mengalami kehidupan, berbagai macam kehidupan, fase kecukupan, fase kekurangan, mujahadah. Mujahadah ini adalah salah satu kunci pembuka hati-hati manusia yang beku. Jadi mujahadah ini, kalau melewati mujahadah yang hebat, maka hati manusia akan ternganga kepada keagungan Allah. Nah, ketika keagungan Allah ini ternganga dalam hati yang terbuka, maka kehebatan Allah akan datang seperti air bah. Itulah yang namanya hidayah yang hebat. Nah, ini orang ini sudah melewatinya. Jadi dia tidak ada satupun berita di dunia ini yang dia tidak sangkutkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat apa aja, Allah nih. Gitu. Jadi orang yang sangat hebat. Petualangannya luar biasa. Ya, petualangannya. Nah, kita ini generasi yang tercukupkan. Dunia ini tercukup. Banyak orang yang zaman sekarang sudah tercukupkan. Jadi mau beli makanan tinggal jalan ke warung, ada makanan. Jadi nggak ada mujahadahnya, nggak ada lelahnya, nggak ada sulitnya gitu. Habis rokok tinggal nyalain motor, beli rokok sebatang 2 batang udah merokok. Semua sudah dibuat nyaman. Karena kenyamanan inilah yang akhirnya menjadi musuh terbesar ruh kita. Ruh kita nggak punya petualangan lagi. Ruh kita nggak punya petualangan dalam kehidupan. Makanya akhirnya kolbunya ngincup, kolbunya menutup. Seperti mangkok ditutupkan, susah mendapatkan hidayah. Nah, ini orang ini dia melewati kehidupan ini dengan segala kebesaran hatinya. Dia melewati segala kepahitan, segala kemujahadan hidup, sehingga kolbunya membuka dan kepintarannya terpancar dari segala karya-karyanya. Saya kagum pada dia. Mudah-mudahan dia nggak besar kepala kedengar ini. Kalau dia nggak besar kepala, kadang-kadang dia ngocol. Wow, Syuki ngomongin orang. Wah, kadang-kadang dia ngocol. Emang orangnya setengah pelawak. Ya. Terus ada lagi kan Mak, itu yang tahfiz Quran itu ya, mau ngisi ya? Itunya daku itu ya. miliknya
Ustadz Mansur. Yusuf Mansur. Beliau ini salah satu Pendiri. sahabat beliau, pendiri Daku ini ternyata suka pada membuat lagu, suka pada berkesenian. Lagu-lagunya dikumpulkan, kemudian diserahkan kepada teman-teman, dibantu oleh teman-teman kita, musisi dari beberapa ini. Jadi kompilasi ya? Kompilasi. Oh. Saya kebagian satu lagu, judulnya apa lupa ya? Godaku. Daku. Godaku. Iya, Godaku. Godaku. Ya. Salah satunya lagu ini bercerita tentang impian-impian, mimpi Daku, bagaimana Daku ini harus bisa menjadi pesantren yang tumbuh di seluruh dunia. Gitu. Amin. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Amin. Apa lagi? Mbak. Ini bingung dia. Nonton aja anteng, bukan ibu mikir. Jadi gestar selalu datang belakangan. Gepek. Gepek bisa. Sopa. Tadi abis pesan minuman di Licorice Space, punya anaknya Mama Yuki, dan tempatnya enak banget. Nyaman Jangan lupa sampai mampir ke sini deh. Nyaman Tempatnya asik, nyaman, dan nggak mahal ya. Iya. Sekalian. Kopinya enak banget. Anak saya ini sempat sekolah kopi, disukain sama pamannya. Nah, jadi akhirnya jadi mengenal dunia perkopian dan sebagainya. Kemudian punya passion juga terhadap perkopian. Dan cita-citanya pengen bikin tempat nongkrong yang aman buat saku anak-anak. Gitu. Iya. Ya. Jadi jadilah ini Licorice Space. Makasih Mbak Betty, biar in frame. Maaf baru masuk, jadi kita lanjutin ya sekalian. Tadi kan udah ngobrolin yang tentang kami tujuh segala macam ya. Sebenarnya pengen flashback lagi sih, Mak. Lo kan sastra Jepang ya Insya Allah. kemarin Kuliahnya. kuliahnya Ya, masih lancar gak sih? enggak. Udah lupa. Serius? Bahasa Jepang. Udah lupa. Banyak lupa. Andi malah di Ini mah ada Jepang. Makanya itu kan ini berdua berconnecting banget ya. Heeh. Sama-sama ada turunan Jepang nih, sastra Jepang. Iya. Itu sebenarnya kalau ngobrol kan harusnya bisa nyambung dong. Iya. Coba ngobrol bahasa Jepang coba berdua. Ih, cintai bongsuan kok. Enggak gitu. Ini udah Cina. Salah negara ya. Salah negara. Skosi mah bisa lah. Sedikit. Apa tadi? Skosi itu sedikit. Skosi. Ya, Mochi-mochi. Ya. Mochi-mochi. Mochi mah buat Karena bahasa itu kalau nggak pernah dipakai ya mau lupa, ya. Lepas. Karena bahasa itu kan bukan sesuatu yang datang dari otak saja, tapi datang dari rasa manusia, dari hati manusia, dari kedalaman manusia. Ketika tidak dipakai, maka pola pikirnya juga akan copot. Terus kemudian kata-kata akan hilang sendirinya. Terutama untuk bahasa asing yang memang pola pikirnya berlawanan dengan orang kita. Bahasa Jepang itu berlawanan sama orang kita, total berlawanan. Contohnya gini, orang Jepang itu kalau ngobrolin tentang ini tempat, nggak akan bicara ini tempat dulu. Lalu? Yang lain Bicara dari yang gede dulu. Gimana sih? Indonesia no, Jawa Barat ya. Jawa Barat no, Bandung. no, kemudian Dago no, mana lagi? Cigadung. Cigadung dulu ya, Cigadung. Dago dulu kan, Dago. Dago. Cigadung no, kemudian baru Yuveto. baru ke Licorice Space. Jadi dari atas dulu. Bukan dari atas, dari sesuatu yang besar. Oh, dari yang besar. Agak ribet ya? Oh, bukan ribet lagi, pusing. Kalau udah nggak dipakai, maka kita susah, ngobrol tuh susah. Karena kita udah nggak pernah pakai kan? Udah nggak pernah. Dicontohkan. Ya? Dicontohkan sebagai kalimat. Iya, itu Enggak, kan. gimana gitu maksudnya? Kalau bahasa Indonesianya nih ya, Heeh. kalau bahasa Indonesianya, gua ngomong bahasa Jepang. Heeh. Yuki hari ini ngopi di Licorice Space yang ada di Dago, di Bandung, di Jawa Barat. Oke. Nah, gua akan ngomongnya Oke. Jawa Barat, yang Bandung, yang Dago, yang Licorice Space, di jadi gitu. di Cigadung. Cigadung Cigadung Licorice Space. Nih, kan gitu ya, di. Ini. Terus Oh, ini di kopi, Kohi. kohi
Ya kopi ya bahasa Indonesia nih kalau kita itu Itu umpamanya. kopi bahasa Ya, Jepang. kopi pakai kata bantu O, minum. Kayak gitu. Oh, iya. Berarti otaknya mesti mikirnya jauh dulu ya. Kebayang nggak? Kalau ini nggak pernah dipakai, bahasa Jepang itu kalau nggak pernah dipakai, dia bingung. Nyusun kalimat itu dari mana dulu nih? Pasti susah. Itu bahasa Jepang yang biasa, Enggak, apalagi iya. sastranya ya. Maksudnya itu sehari-harinya Iya begitu. begitu. Iya begitu bahasa Jepang itu. Coba lo balas nih. Nggak. Iya, apalagi sastranya. Lebih ribet lagi. Oh iya pastilah. Dan itu ada levelannya ya? Oh iya, kemudian Kayak bahasanya bahasa Sunda kan ada ya level ada tuh. bahasa Orang tua bahasa gimana? sepantak, bahasa umum hari-hari, ada bahasa buat orang tua yang sopan, ada bahasa buat raja yang memuliakan, ada bahasa buat anak-anak, bahasa kasih sayang. Oke. Lucu, ini lucu bisa budak teh kan bahasa Sunda gitu ya. Kalau bahasa Jepangnya? Ya, kawaii-chan, kawaii, kawaii, apa itu ya? Iya, kawaii. Iya, kawaii gitu ya biasa gitu. Ada bahasa yang buat anak-anak, ada bahasa yang buat binatang. Hah? Bahasa buat binatang. Kasar Binatang gitu. pun ada level. Ada levelnya binatang. Kalau kalau makan buat orang umum itu taberu katanya, nanti bentuk halusnya ada lagi mesi agarimas dan sebagainya, bahasa halusnya lagi. Buat binatang ada esao yaru. Itu nyatu tak nyatu gitu. Gua bisa bahasa Jepang. Apa? Yoshinoya Siap. Gitu. Anata Dona. Iklan. Anata Dona. Iklan. Gak apa-apa ntar bayar kok kita. Oh, ada kan bayar. Ada dong. Begitu saya memilih. Tapi kenapa dulu memilih sastra Jepang? Pernah tinggal di sana, masih kecil tinggal di sana di Tokyo. Saya di Tokyo waktu kecil, kemudian saya sekolahnya bandel banget. Ketahuan sih pasti. Terus pas SMP masih menggairahkan, saya masih dapat nem tinggi, tinggi banget saya pintar masuk. dulu ya. Oh, pintar. Iya, Masuk pintar ya? masuk Masuk SMA-nya dong. SMA mana saja bisa masuk, saking Wih, tingginya sombong. memang. Saking tingginya. SMA jadi Jadi SMA apa? itu jadi Badung. jadi Badung yang nggak doyan sekolah. Dulu waktu SMP masih Badung tapi masih doyan sekolah. Pas SMA Badung nggak doyan sekolah. Jadi saya sebagai pemecah rekor anak SMA 2 yang bolos. Mecahkan Yang rekor. kelas. Iya. Mecahkan rekor. Jadi sampai guru tuh mana itu nyahu tuh. Mana sepanjang kayak SMA 2, mana jelema lu panggoblok nak terasa sekolah gitu. Saya begitu. Ya. Ini baru tertutup hari ini ya. Iya. Jadi anak saya juga baru tahu sekarang. Kuliah, saya so pede. Karena saya gambar bagus kan. Saya gambar bagus. Bahasa Inggris lumayan lah. Jadi saya pengen seni rupa ITB. Daftar seni rupa ITB. Udah itu main aja. Coba aja. Kemana-mana ke Jogja, kemana. Pulang-pulang orang udah penataran. Pulang dari baru sih. Ya lu nggak cariin bapak lu apa? Bapak langsung begini. Kan zaman dulu nggak ada HP. Itu aja lo hilang berbulan-bulan. Iya, pokoknya bapak nggak ada HP nggak bisa dikontak. Bapak, Pinter banget. kamu tahu nggak? Kamu itu nggak keterima kemana-mana.